wabarakatuh. Kami dari Universitas Majalengka, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Manajemen. Dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan materi tentang pasar monopoli untuk memenuhi tugas mikroekonomi. Perkenalkan, nama saya Tria Waliatul Maulah. Saya Puja Halimatus Sadia. Dan saya Nia Astuti. Saya Alfira Hasna Alhilni. Saya Isrop Oktiasi. Saya Hajung Siti Nur Kolbu. Kami akan mempresentasikan materi tentang pasar monopoli. Kami akan menyampaikan materi terdiri dari pengertian pasar monopoli, ciri-ciri pasar monopoli, syarat-syarat diskriminasi harga, jenis-jenis pasar monopoli, faktor dan penyebab munculnya pasar monopoli, kelebihan dan kekurangan pasar monopoli, dan yang terakhir yaitu memaksimumkan keuntungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pasar monopoli. Pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani, monos yang artinya sendiri, dan polen yang berarti penjual. Penjual pasar monopoli disebut juga monopolis atau pihak tunggal. Jadi, jenis pasar yang hanya terdapat satu penjual, satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya dan tidak memiliki pesaing. Karena apa? Karena adanya hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk ke industri yang bersangkutan. Contohnya seperti PLN, listrik, dan juga PT KAI. Kenapa PT KAI merupakan pasar monopoli? Sebab PT KAI ini adalah satu-satunya perusahaan yang mengelola industri perkeretaapian di Indonesia. Nah, kita simpulkan kembali, apa itu pasar monopoli? Kita persingkat agar lebih mudah diingat. Yang pertama, hanya ada satu penjual. Yang kedua, tidak adanya barang pengganti. Yang ketiga, produknya bersifat unik. Yang keempat, tidak memiliki pesaing. Dan pasar monopoli ini termasuk jenis pasar persaingan tidak sempurna. Penjual di pasar monopoli bertindak sebagai freight setter, penentu harga, atau dengan kata lain, penjual punya kekuatan untuk menentukan harga jual outputnya. Ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama itu ada merupakan satu industri atau perusahaan. Barang dan jasa yang sudah diproduksi tidak bisa kamu dapatkan di tempat lain. Segala macam persyaratan yang sudah mereka tentukan sendiri dan bagi pelanggan yang ingin membelinya tidak bisa melakukan sesuatu saat jual beli seperti negosiasi. Yang kedua itu tidak ada barang pengganti serupa. Adanya barang produksi pada sebuah perusahaan monopoli tersebut tidak akan ditemukan produk pengganti di tempat lain. Yang ketiga, perusahaan lain sulit untuk masuk ke industri. Dari keuntungan sebuah industri yang memonopoli pasar akan sulit bagi perusahaan lain ikut di dalamnya. Yang keempat, mempunyai kekuasaan menetapkan harga. Tidak perlu heran lagi bahwa industri yang menguasai pasar monopoli akan bisa menentukan harga dan jumlah penjualan sendiri. Yang kelima, kurang penting adanya iklan dan promosi. Sebuah perusahaan atau industri dalam pasar monopoli akan menjadi satu-satunya produsen, sehingga para pembeli akan membeli secara otomatis. Dengan begitu, perusahaan tersebut tidak akan membutuhkan yang namanya iklan. Adanya iklan nantinya menjadi baik hubungan dengan masyarakat dan promosi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada syarat-syarat diskriminasi harga. Yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari suatu pasar ke pasar lain. Karena apa? Kebijakan diskriminasi harga tidak akan efektif. Karena barang dari pasar yang lebih murah akan dijual lagi ke pasar yang lebih mahal. Dan perusahaan tidak dapat menjual lagi barang yang disediakan untuk para pasar tersebut. Yang kedua, sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Barang-barang atau jasa-jasa tertentu dapat dengan mudah dijual dengan harga yang berbeda.
Maksudnya di sini ialah barang atau jasa dapat dengan mudah dijual dengan harga yang berbeda. Ini biasanya berupa jasa perseorangan, misalnya jasa seorang dokter. Mereka dapat menetapkan tarif berdasarkan kemampuan pelanggan, di mana orang kaya dikenakan tarif yang lebih tinggi dan orang miskin diberikan diskon. Yang ketiga, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Karena begitu, seandainya permintaan tidak elastis, harga akan ditetapkan pada tingkat yang relatif tinggi. Sedangkan di pasar yang permintaannya lebih elastis, harga akan ditetapkan pada tingkat yang relatif rendah. Dengan begitu, penjualan dapat diperbanyak dan keuntungan bisa dimaksimumkan. Yang keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh. Maksudnya itu sekiranya dilakukan di daerah yang sama. Contohnya biaya yang dikeluarkan mungkin dalam bentuk iklan. Apabila biaya yang dikeluarkan melebihi pertambahan keuntungan yang diperoleh dari diskriminasi harga, maka tidak ada manfaatnya untuk menjalankan kebijakan tersebut. Contohnya saja, produsen menjual barang yang sama, akan tetapi harganya berbeda di masing-masing daerah. Contoh, di daerah pertokoan orang kaya, mungkin harganya ditetapkan lebih mahal daripada di daerah pertokoan yang lebih ke perdesaan kayak gitu. Mungkin itu lebih harganya relatif murah. Jadi itulah pengertian dari pasar monopoli dan syarat-syarat diskriminasi harga. Terima kasih. Sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis pasar monopoli. Di dalam pasar monopoli terdapat beberapa jenis. Pembagian jenis ini didasari dengan bagaimana pasar monopoli ini terbentuk. Jenis pasar monopoli yang pertama yaitu pasar monopoli alamiah. Pasar monopoli alamiah adalah pasar monopoli yang tercipta dengan sendirinya, yang secara alamiah, karena pasar yang ada tidak bisa menampung lebih dari satu penjual. Biasanya terjadi karena satu penjual itu sudah mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang ada. Pasar monopoli alamiah ini bisa terjadi karena faktor alam tertentu. Nah, pasar monopoli alamiah ini juga bisa terjadi karena kondisi perusahaan sudah mampu memiliki ciri khas dan tidak memiliki kompetitornya. Ketika hanya ada satu perusahaan yang bertahan, karena perusahaan lain belum tentu mampu membiayai biaya operasional bisnisnya. Contoh perusahaan dari hasil pasar monopoli alamiah ini adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Penetapan harga dalam monopoli alamiah ini sama dengan produk-produk alamiah yang lainnya, namun memiliki perbedaan. Untuk produk alamiah ini yaitu biaya rata-rata cenderung menurun untuk skala produksi dalam jumlah besar dan biaya rata-rata tinggi untuk jumlah produksi yang kecil. Jenis pasar monopoli yang kedua yaitu pasar monopoli undang-undang. Pasar monopoli undang-undang adalah pasar monopoli yang terbentuk akibat adanya hukum atau undang-undang yang mengatur pasar tersebut. Biasanya hukum tersebut dibuat untuk melindungi pasar. Persaingan pasar dan produk yang dilindungi biasanya adalah merupakan barang kepentingan umum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, sehingga negara tersebut bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya dan berusaha untuk melindungi pasar dengan membuat undang-undang. Jenis pasar monopoli yang ketiga yaitu pasar monopoli masyarakat. Pasar monopoli masyarakat ini tercipta karena produk tersebut memang sudah dipercayai oleh mayoritas dan bahkan seluruh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga jika ada satu produsen yang sudah mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakatnya, maka masyarakat tersebut akan sulit untuk berpindah ke produk yang lain dan akan terus-menerus memilih ke produsen tersebut. Jenis pasar monopoli yang terakhir yaitu pasar monopoli karena lisensi.
Pasar monopoli ini terbentuk karena salah satu penjual membuat lisensi untuk produknya dengan memberikan hak cipta, hak paten, hak intelektual, dan lisensi yang lainnya. Nah, dengan begitu, penjual lain tidak akan menjual produk yang serupa dengan produk yang kita buat, sehingga yang penjual yang lainnya tidak akan mengcopy paste produk yang kita buat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor munculnya pasar monopoli. Ada 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Sumber daya merupakan bagian terpenting untuk mendukung terjadinya pasar atau perusahaan monopoli. Perusahaan monopoli itu mempunyai ciri khas atau keunggulan tersendiri sehingga tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain. Contoh perusahaan monopoli di Indonesia salah satunya yaitu perusahaan PLN. Nah, kenapa perusahaan PLN ini dikatakan sebagai perusahaan monopoli? Karena perusahaan PLN ini merupakan satu-satunya perusahaan yang memegang kuasa usaha ketenaga listrikan dan juga menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Nah, oleh sebab itu, perusahaan PLN ini dikatakan sebagai perusahaan monopoli. Faktor yang kedua yaitu perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi atau economies of scale hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada zaman sekarang ini perkembangan teknologinya itu sudah berkembang sangat pesat. Bahkan generasi sekarang itu disebut dengan generasi Z atau generasi digital. Nah, di berbagai kegiatan ekonomi, tingkat teknologi dapat dikatakan efisien apabila jumlah produksinya itu sangat besar dan hampir seluruh produksi yang diperlukan ada dalam pasar. Jadi, suatu perusahaan hanya dapat menikmati skala ekonomi yang maksimum apabila tingkat produksinya itu sangat besar jumlahnya. Nah, adapun beberapa contoh perusahaan yang sudah dapat menikmati skala ekonomis dalam skala produksi yang tinggi dan juga sudah merupakan perusahaan monopoli. Ada 3 contoh perusahaan. Nah, perusahaan yang pertama yaitu ada perusahaan listrik. Seperti yang sudah tadi saya katakan, terus ada perusahaan jasa angkutan dan juga ada perusahaan jasa telekomunikasi. Nah, ketiga perusahaan ini sudah dapat menikmati skala ekonomis dalam skala produksi yang sangat tinggi. Dan tentunya ketiga perusahaan ini juga sudah termasuk kepada perusahaan monopoli. Faktor yang ketiga yaitu monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang. Jadi maksudnya adalah pemerintah itu memberikan hak monopoli kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, di dalam undang-undang pemerintah yang mengatur kegiatan perusahaan-perusahaan yang terdapat peraturan untuk mewujudkan kekuasaan monopoli. Ada 2 peraturan. Peraturan yang pertama yaitu peraturan paten dan hak cipta. Nah, peraturan paten dan hak cipta itu merupakan suatu jaminan khusus untuk menghindari adanya kegiatan penjiplakan. Karena kan untuk mengembangkan teknologi itu kadang-kadang butuh waktu sampai bertahun-tahun dan tentunya juga pasti memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, apabila hasil jerih payah mereka dengan mudah dijiplak oleh perusahaan lain dengan tujuan untuk menciptakan produk baru, maka akan mendapatkan keuntungan kepada perusahaan yang menjiplaknya itu. Dan perusahaan yang dijiplaknya itu pasti akan mendapatkan kerugian dong. Nah, oleh karena itu, pemerintah harus melarang dan menghukum kegiatan penjiplakan tersebut. Adapun peraturan yang kedua yaitu hak usaha eksklusif. Tanpa adanya hak eksklusif untuk berusaha sebagai perusahaan monopoli, maka akan muncul hambatan untuk menikmati skala ekonomi secara maksimum. Oleh sebab itu, perusahaan harus menetapkan
tarif atau harga dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Di samping itu, pemerintah juga sudah memberikan hak monopoli kepada perusahaan-perusahaan untuk agar menetapkan harga atau tarif dari penjualan barang atau jasa yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Jadi, setiap perusahaan itu sudah memiliki hak monopoli untuk menetapkan harga atau tarif dari barang atau jasa tersebut agar perusahaan-perusahaan itu dapat menikmati skala ekonomi secara maksimum. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyebab munculnya monopoli. Untuk penyebab yang pertama yaitu penguasaan bahan mentah strategis. Misalkan pada listrik. Listrik adalah input utama dari perusahaan PLN. Maka, penguasaan sumber-sumber listrik akan bisa menimbulkan perusahaan monopoli untuk PLN dengan syarat pemasaran listrik harus tetap pada PLN dan menolak perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan penjualan listrik. Untuk penyebab yang kedua yaitu terbatasnya pasar. Pasar yang terbatas menjadi salah satu penyebab terjadinya monopoli karena mungkin saja hanya memberikan ruang hidup untuk satu perusahaan saja. Penyebab yang ketiga yaitu peraturan atau undang-undang pemerintah. Pasar monopoli dapat terjadi karena adanya peraturan perundang-undangan secara langsung menyebabkan terjadinya monopoli untuk jenis barang atau jasa tertentu. Seperti yang ada pada pasal 1 ayat 1 nomor 5 tahun 1999 disebutkan bahwa monopoli adalah penguasaan atau produksi dan atau pemasaran produk dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Penyebab yang keempat yaitu perusahaan memiliki modal yang sangat besar. Perusahaan harus memiliki modal yang sangat besar untuk menjadikan sebuah perusahaan yang memonopoli pasar. Perusahaan tersebut dapat membeli kompetitor atau pesaing sehingga tidak ada lagi yang tersisa di pasaran selain perusahaan itu sendiri. Misalkan ada perusahaan A. Perusahaan A memiliki modal yang sangat besar. Kemudian ada perusahaan B yang ingin menjual atau memproduksi barang atau jasa yang sama dengan perusahaan A. Maka perusahaan A akan membeli kompetitornya yaitu perusahaan B karena perusahaan A memiliki modal yang sangat besar. Untuk penyebab yang kelima yaitu sebuah perusahaan sudah menjadi sangat besar. Jika perusahaan sudah menjadi sangat besar, maka tidak hanya memproduksi barang atau produk ataupun jasa, perusahaan tersebut juga dapat menguasai dari hulu ke hilir dalam hal bahan baku maupun hal lainnya. Hal ini berkesinambungan dengan penyebab yang keempat, perusahaan yang sudah terkenal dan sangat besar bisa berkuasa di pasaran dan meyakinkan masyarakat untuk menjadi konsumen dari perusahaan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Ada juga beberapa kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, ada beberapa. Yang pertama, dapatnya bersaing dengan perusahaan lain pada produk yang sejenis. Juga dapat menghasilkan inovasi baru yang dilindungi oleh undang-undang, serta menumbuhkan kemajuan pesat dalam teknologinya. Adapun juga kekurangannya yaitu pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang, keuntungannya juga hanya terpusat pada satu perusahaan dan bisa menimbulkan eksploitasi pembeli. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang memaksimumkan keuntungan dengan melalui pendekatan biaya marginal dan penerimaan marginal. Nah, keuntungan maksimum itu apa sih? Yaitu di dalamnya terdapat dua kondisi, yaitu penjualan yang sebanyak-banyaknya dengan biaya yang serendah-rendahnya untuk mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya. Untuk memaksimumkan keuntungan secara matematisnya adalah MR sama dengan MC, atau keuntungan adalah penerimaan biaya dikurangi total biaya, atau TR dikurangi TC. Dan untuk keterangannya bahwa MR adalah marginal revenue atau penerimaan marginal, dan MC-nya adalah marginal cost atau biaya marginal, dan untuk TR adalah total revenue atau penerimaan total, dan TC adalah total cost atau biaya totalnya. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh untuk memaksimumkan keuntungan, dan contohnya adalah sebuah perusahaan mempunyai fungsi P sama dengan 40 min 4Q dan TC-nya adalah 2Q kuadrat 2 plus 4Q.
Berdasarkan fungsi tersebut, laba maksimum dicapai pada saat Q sebanyak. Nah, di sini kan ditanyakannya adalah Q kan. Nah, pertama-tama kita cari total revenue-nya dulu atau TR-nya dulu, dan rumusnya adalah P dikali Q. Nah, sekarang kita jawab dulu ya pertanyaan yang di atas, bahwa diketahuinya adalah fungsi P sama dengan 40 min 4Q, dan TC-nya adalah 2Q kuadrat plus 4Q. Dan ditanyanya adalah MR sama dengan MC atau laba maksimum. TR-nya adalah P dikali Q, dan P-nya kita lihat dari soal yang di atas, yaitu 40 min 4Q, dan Q-nya kita turunkan ke bawah. Dan TR adalah 40 Q kuadrat 1 min 4Q kuadrat 2. MR sama dengan TR, dan hasil MR adalah 40 min 8Q. Dari mana 8Q ini? Yaitu dari 4Q kuadrat 2, hasilnya adalah 8Q. Maka MR hasilnya adalah 40 min 8Q. Dan untuk MC-nya adalah MC sama dengan TC, dan TC-nya adalah 2Q kuadrat 2 plus 4Q. Itu dari soal yang di atas juga. Dan MC-nya adalah 4Q plus 4. Dan untuk MR sama dengan MC, dan MR-nya kita sudah diketahuikan bahwa hasilnya adalah 40 min 8Q, dan MC-nya adalah 4Q plus 4. Nah, hasilnya adalah 36 sama dengan 12Q. Dari mana 36 ini? Yaitu dari 40 min 4, hasilnya 36. Dan sama dengan 12Q. Dari mana 12Q ini? Yaitu dari 8Q plus 4Q, hasilnya 12Q. Maka Q-nya adalah 3. Dari mana 3 ini juga? Yaitu dari 36 dibagi 12, hasilnya 3. Nah, sudah diketahuikan bahwa hasil maksimum keuntungannya adalah 3. Terima kasih. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi